Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang akan menjelaskan materi tentang stratifikasi dan mobilitas sosial di Amerika Serikat, mata kuliah pengantar sosiologi, dosen pengampu Ibu Dr. Romi Marnelli, MSE. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Farha Sifanur Ain, nomor presensi 56. Di sini saya akan menjelaskan stratifikasi berdasarkan kelas sosial. Untuk menentukan posisi kelas sosial, sosiolog umumnya mengandalkan metode objektif. Metode objektif untuk mengukur kelas sosial dipandang sebagian besar sebagai kategori statistik. Peneliti mengelompokkan individu ke dalam kelas sosial berdasarkan kriteria seperti pekerjaan, pendidikan, pendapatan, dan tempat tinggal. Yang pertama, dalam menggunakan metode ini adalah memutuskan indikator atau faktor kasual apa yang akan diukur secara objektif, apakah kekayaan, pendapatan, pendidikan, atau pekerjaan. Peringkat prestise pekerjaan telah terbukti menjadi indikator yang berguna untuk mengetahui posisi kelas seseorang. Peringkat prestise jauh lebih mudah ditentukan secara akurat daripada pendapatan atau kekayaan. Istilah prestise mengacu pada rasa hormat dan kekaguman yang memiliki suatu pekerjaan dalam masyarakat. Prestise tidak tergantung pada individu tertentu yang menempati suatu pekerjaan. Karakteristik yang membedakannya dari penghargaan mengacu pada reputasi yang diperoleh orang tertentu dalam suatu pekerjaan. Sekian dari saya, terima kasih. Teman-teman, perkenalkan nama saya Paula Nazil Andani dengan nomor absen 53. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Nah, selanjutnya itu ada gender dan prestis pekerjaan. Sosiolog, khususnya sosiolog feminis di Inggris Raya, itu menggunakan pendekatan baru untuk menilai kedudukan kelas sosial perempuan, yakni salah satu pendekatannya adalah dengan berfokus pada individu, tetapi bukan keluarga atau rumah tangga sebagai dasar untuk mengkategorikan posisi kelas perempuan. Nah, dengan demikian, seorang perempuan akan diklasifikasikan menurut status pekerjaannya sendiri dan bukan menurut pasangannya. Yang kedua, ada berbagai ukuran. Saat ini, penelitian menggunakan kriteria nilai rumah, sumber pendapatan, aset, tahun dalam pekerjaan, lingkungan sekitar, dan pertimbangan mengenai karir ganda sebagai komplikasi dalam mengukur kelas sosial. Peneliti menggunakan beberapa ukuran. Mereka biasanya berbicara tentang status sosial ekonomi atau disebut SES, ukuran kelas sosial yang didasarkan pada pendapatan, pendidikan, serta pekerjaan. Terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Barita Raja dari kelompok 8 pengantar sosiologi, nomor absen 55. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendapatan dan kekayaan serta kemiskinan yang berada di Amerika Serikat. Pendapatan di Amerika Serikat didistribusikan secara tidak merata. Kita dapat memperoleh wawasan tambahan tentang ketimpangan pendapatan di Amerika Serikat dengan melihat penempatan relatif rumah tangga dalam distribusi pendapatan. Yang kedua, kekayaan rata-rata rumah tangga kulit putih ini 18 kali lipat kekayaan daripada pendapatan kekayaan rumah tangga orang kulit hitam. Lebih jauh, bukti itu menunjukkan bahwa kesenjangan tersebut semakin melebar. Kemudian kemiskinan di Amerika Serikat. Sekitar 1 dari 9 orang di Amerika Serikat hidup di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan oleh pemerintah federal. 1 dari 5 rumah tangga mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, mulai dari membayar tagihan listrik serta untuk membeli kebutuhan pokok seperti makanan. Salah satu faktor yang menyebabkan tingginya angka kemiskinan di Amerika Serikat adalah banyaknya pekerja yang bekerja dengan upah minimum, tidak setara dengan pekerjaan mereka. Pemerintah federal telah menaikkan upah minimum selama setengah abad terakhir dari 75 sen pada tahun 1950 menjadi 6,55 dolar pada tahun 2008 dan menjadi 7,25 dolar pada tahun 2009. Sekian dari saya. Hai guys, perkenalkan saya Rasyana Faimana dengan NIM 2401197446 dengan nomor presensi 59.
saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya yang tadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang mempelajari kemiskinan dalam stratifikasi sosial dan mobilitas sosial di Amerika Serikat. Mempelajari kemiskinan. Kemiskinan itu terbagi atas dua jenis. Yang pertama ada kemiskinan absolut yang mengacu pada tingkat penghidupan minimum yang tidak seharusnya dijalani oleh satu keluarga pun. Salah satu ukuran kemiskinan absolut yang umum digunakan adalah garis kemiskinan pemerintah federal. Angka pendapatan uang yang disesuaikan setiap tahun untuk mencerminkan kebutuhan konsumsi keluarga berdasarkan ukuran dan komposisi mereka. Yang kedua ada kemiskinan relatif, yaitu kemiskinan yang adalah standar deprivasi yang mengambang yang digunakan untuk menilai orang-orang di lapisan bawah masyarakat, apapun gaya hidup mereka, sebagai pihak yang juga kurang beruntung dibandingkan dengan negara secara keseluruhan. Materi berikutnya ada siapa sih itu orang miskin? Kategori orang miskin tidak hanya menentang definisi sederhana apapun. Kategori ini juga menentang stereotip umum tentang orang miskin. Misalnya, banyak orang di Amerika Serikat percaya bahwa sebagian besar orang miskin mampu bekerja, tetapi tidak mau. Feminisasi kemiskinan. Faktor utama dalam feminisasi kemiskinan adalah peningkatan jumlah keluarga dengan perempuan sebagai kepala rumah tangga. Para ahli teori konflik dan pengamat lainnya menelusuri tingkat kemiskinan yang lebih tinggi di kalangan perempuan hingga 3 faktor berbeda. Kesulitan dalam menemukan perawatan anak yang terjangkau, pelecehan seksual, dan diskriminasi jenis kelamin di pasar tenaga kerja. Oke, segitu saja pemaparan materi dari saya. Materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Lukman Hakim. Di sini saya akan menjelaskan sedikit definisi tentang kelas bawah. Menurut banyak pengamat, kelas bawah didefinisikan sebagai orang yang mempunyai latar pendidikan yang buruk dan prospek pekerjaan yang terbatas. Bersama ilmuwan sosial lainnya, William Julius Wilson telah menggunakan istilah kelas bawah untuk menggambarkan orang miskin jangka panjang yang tidak memiliki pelatihan dan keterampilan. Analisis terhadap orang miskin secara umum mengungkapkan bahwa mereka bukanlah kelas sosial yang statis. Komposisi keseluruhan orang miskin terus berubah karena beberapa individu dan keluarga yang berada di garis kemiskinan teratas naik atas garis kemiskinan setelah 1 atau 2 tahun, sementara yang lainnya turun di bawahnya. Halo semuanya, perkenalkan saya Lydia Indah dari nomor absen 54. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu menjelaskan tentang kemiskinan. Sosiolog Herbert Gans 1995 yang telah menerapkan analisis fungsional terhadap keberadaan kemiskinan berpendapat bahwa berbagai segmen masyarakat sebenarnya mendapat manfaat dari keberadaan kaum miskin. Gans telah mengidentifikasi sejumlah fungsi sosial, ekonomi, dan politik yang dilakukan kaum miskin bagi masyarakat. Dalam pandangan Gans, kemiskinan dan orang miskin sebenarnya memenuhi fungsi positif bagi banyak kelompok dan tidak miskin di Amerika Serikat. Dan selanjutnya adalah peluang hidup. Peluang hidup adalah masalah hidup dan mati. Max Weber telah melihat kelas sosial yang sangat erat kaitannya dengan peluang hidup seseorang, yaitu peluang mereka untuk menyediakan barang-barang material, kondisi kehidupan yang positif, dan pengalaman hidup yang menyenangkan bagi diri mereka sendiri. Pada saat-saat bahaya, orang-orang kaya dan berkuasa memiliki peluang lebih baik untuk bertahan hidup daripada orang-orang yang berpenghasilan biasa. Kekayaan, status, dan kekuasaan mungkin tidak menjamin kebahagiaan, tetapi tentu saja menyediakan cara tambahan untuk mengatasi masalah dan kekecewaan. Oke, sekian dari saya tentang peluang hidup. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan membahas mobilitas sosial. Mobilitas sosial ya, naiknya seseorang dari latar belakang miskin ke posisi bergengsi. Secara formal, istilah mobilitas sosial mengacu pada perpindahan individu atau kelompok dari posisi stratifikasi ke masyarakat lain. Mobilitas sosial memiliki sistem stratifikasi terbuka dan tertutup.
Maksudnya ialah sistem terbuka menyiratkan bahwa posisi setiap individu dipengaruhi oleh status yang ia capai. Kemudian sistem tertutup memungkinkan sedikit atau tidak ada kemungkinan mobilitas sosial individu. Sistem perbudakan dan kasta stratifikasi adalah contoh sistem tertutup. Jenis-jenis mobilitas sosial itu ada dua. Yang pertama, mobilitas horizontal, yakni perpindahan posisi sosial ke posisi lain namun setingkat. Yang kedua ada mobilitas vertikal, yakni perpindahan posisi sosial ke atas atau ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Nurul Indah Indriana Putri dengan nomor absen 58. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang mobilitas pekerjaan, dampak pendidikan, dampak ras dan etnis, dan dampak gender. Oke, kita masuk ke dalam mobilitas pekerjaan. Merujuk pada kemampuan dan kecenderungan individu untuk berpindah dari satu pekerjaan atau lokasi kerja ke yang lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi mobilitas pekerjaan termasuk keterampilan, pengalaman, peluang kerja, dan kondisi pasar kerja. Selanjutnya kita masuk ke dalam dampak pendidikan. Pendidikan merupakan sarana penting mobilitas antar generasi. Dampak pendidikan terhadap mobilitas telah sedikit berkurang dalam dekade terakhir. Gelar sarjana BA atau BS tidak lagi menjadi jaminan mobilitas ke atas dibandingkan di masa lalu, karena semakin banyak pendatang di pasar kerja yang memiliki gelar tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke dampak ras dan etnis. Orang Afrika, Amerika lebih mungkin mengalami mobilitas antar generasi menurun daripada orang kulit putih dan lebih kecil kemungkinannya untuk naik tangga sosial. Kelas menengah Afrika Amerika telah tumbuh selama beberapa dekade terakhir karena ekspansi ekonomi dan manfaat gerakan hak-hak sipil tahun 1960-an. Dan yang terakhir yaitu dampak gender. Peluang kerja bagi perempuan jauh lebih terbatas daripada laki-laki. Perempuan yang keterampilannya jauh melampaui pekerjaan yang ditawarkan kepada mereka lebih mungkin untuk menarik diri sepenuhnya dari angkatan kerja yang dibayar daripada laki-laki. Sekian dari saya. Nah, itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.